Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadiyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwat sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Kamis pertengahan bulan Safar 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis guna sama-sama mempelajari zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa dan zikir yang berasal dari Quran dan Sunnah yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan diberikan penjelasan singkat oleh Syekh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita pekan lalu, di malam Kamis pekan lalu, kita sudah menyelesaikan doa yang dianjurkan dibaca pada saat kunut witir, dan juga doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita telah melaksanakan sholat witir. Setelah bab tersebut, maka Syekh Sa'id menyebutkan selanjutnya bab yang ke-24 adalah doa alham wal huzn. Doa alham ketika kita ditimpa kegelisahan, ketidaktenangan, gundah gulana, ya biasa dibahasakan seperti itu. Wal huzn atau wal hazan, dan kesedihan, duka cita. Jadi ini doa ketika kita ditimpa alham dan al-huzn atau al-hazan. Apa bedanya? Beda antara alham dan al-huzn, al-hazan atau al-huzn. Kalau alham ini sesuatu yang belum terjadi tapi diprediksikan, diduga akan terjadi. Kegelisahan atau hal-hal yang membuat kita tidak tentram, hati kita tidak tenang, gelisah. Ada masalah-masalah yang kita hadapi yang belum selesai atau yang dikhawatirkan akan terjadi pada kita. Itu namanya alham. Kalau al-huzn, kesedihan, duka cita ketika kita ditimpa masalah, sudah terjadi. Kita ditimpa musibah, ditimpa masalah yang mungkin menyebabkan kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, atau hal-hal yang membuat kita sedih dalam waktu yang lama, yang sedih berlarut-larut. Bagaimana untuk menghilangkan itu? Ya, nah, ini kalau dalam Al-Quran alham biasa disebut dengan al-khauf, rasa takut. Makanya dalam Al-Quran ada wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. La takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Apa beda la takhafu dan la tahzanu?
la takhafu, jangan kamu takut khawatir dengan apa yang akan terjadi padamu. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan apa yang sudah terjadi padamu. Itu dua-duanya tidak perlu ada bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman. Apatah lagi kalau dia adalah orang yang istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat itu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat senantiasa datang kepada mereka dalam jumlah yang banyak. Dan dalam banyak tafsiran bahwa ini utamanya turun terjadi pada saat menjelang sakaratul maut, ya, masa-masa yang paling menegangkan bagi seseorang adalah ketika menjelang kematiannya. Inilah puncak dari seluruh usahanya selama di dunia, ya. Jadi kita ini, ujung-ujung kita ini nanti ketahuan nanti bagian akhirnya. Maka ini hal-hal yang paling membuat orang takut dan khawatir. Karena itu dalam posisi seperti itulah Allah menurunkan malaikat dengan jumlah yang banyak. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian tidak perlu takut. Artinya ketakutan apa yang akan terjadi setelah kematian. Bahwa kalian insyaallah selama kalian memang istiqamah, insyaallah setelah kematian kalian akan mendapatkan tempat peristirahatan di kubur dengan nyaman, dan insyaallah kalau dibangkitkan kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan apa-apa yang sudah pernah terjadi selama di dunia, musibah-musibah yang memang tidak mungkin seorang pun bisa terlepas darinya. Ya, bagaimanapun bahagianya seseorang di dunia, bagaimanapun sejahteranya orang di dunia, pasti akan pernah merasakan kesedihan. Ya, kalau kita ditanya, insyaallah kita semua ini pernah sedih, ya, pernah punya masalah. Atau ada kira-kira di antara kita yang rasanya sejak dia lahir sampai sekarang tidak pernah sedih, tidak pernah ada masalahnya? Ada enggak di antara bapak-bapak dan ikhwah-ikhwah ini yang hidup tanpa masalah? Ya, Masya Allah. Nah, itu tidak mungkin, ya. Hidup ini memang adalah ujian, ya. Hidup ini ujian, pasti banyak masalah. Kalau tidak siap dengan masalah, maka jangan hidup, ya, karena hidup memang adalah penuh dengan ujian dan ikhtibar. Semua kita punya masalah, tapi kalau kita lihat modelnya manusia beda-beda. Kita lihat kadang sebagian manusia kelihatan sangat bahagia, sampai-sampai kita mungkin berpikir kayaknya tidak ada masalahnya ini orang, ya, padahal itu tidak mungkin. Sebagaimana ada kadang orang kita lihat kasihan, sedih terus kelihatannya, ya, tidak pernah bahagia, ya. Atau mungkin kadang, ya, bahagia tapi lebih banyak sedihnya, ya. Maka jamaah sekalian, ketika kita ditimpa masalah yang kita khawatirkan, kita takutkan, yang membuat diri kita gelisah, tidak tentram, dirundung oleh masalah, ada doanya, ya. Sebagaimana dengan musibah yang mungkin masih terus kita rasakan, mungkin sudah cukup lama musibahnya, tapi kita masih larut dalam kesedihan, masih terus kita sedih. Apa doa yang kita bagus baca? Di sini ada dua doa yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini, dan insyaallah malam ini kita bahas satu doa, ya. Insyaallah kita akan bahas satu doa, doaul ham wal hazan, ya. Ini hazan atau huzn, ya, bisa. Dan ini untuk doa pertama ini sering juga dibaca pada saat sholat witir, ya. Qunut juga biasa didengarkan imam baca, karena memang maknanya sangat, ya, baik dan lafaz-lafaznya sangat mulia. Jadi usahakan dibaca, dihafal ini, ya. Dihafal doa ini
Apalagi kalau kita sadar bahwa kita ini memang hamba yang selalu butuh dengan bantuan Allah dan banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Kita bacakan dan artikan dulu sebelum kita jelaskan. Doanya adalah Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku abduka hambamu, ibnu abdika anak dari hambamu, ibnu amatika anak dari hambamu. Apa beda ibnu abdika dan ibnu amatika? Iya, jadi ibnu abdika anak dari hambamu yang laki-laki, ibnu amatika anak dari hambamu yang perempuan. Ya, makanya kalau laki-laki dibilang Abdullah, kalau perempuan dibilang amatullah. Ya, amatullah. Jadi kalau kita mau kasih nama anak kita laki-laki Abdullah, kalau perempuan bisa amatullah, ya, hamba Allah. Nasiyati biyadik, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu, di genggamanmu. Madin fiyya hukmuka, telah berlalu hukummu terhadapku, artinya keputusanmu kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, adil segala keputusanmu terhadapku. As'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin, dengan setiap nama, huwa laka, yaitu namamu, samaita bihi nafsaka, yang kamu telah namakan dirimu dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabika, atau kamu telah menurunkan nama tersebut dalam Al-Qur'anmu, dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau telah kamu ajarkan nama tersebut kepada salah seorang dari ciptaanmu, au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau kamu rahasiakan, kamu khususkan nama tersebut hanya pada ilmu ghaib milikmu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Inilah isi doanya. Ya, jadi tadi apa? Muqaddimahnya, pengantarnya. Ya, ini selalu kita harus pahami ya, fikih doa dan zikir ini pengantar yang tidak boleh tergesa-gesa. Perlu ada pengantar puji-pujian yang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru isi doanya. Bahkan seandainya seperti yang kita bahas yang lalu, sedikit saja doa, banyak pengantarnya, itu sesuatu yang memang patut dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doanya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Kamu jadikan Al-Qur'an adalah penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya bagi hatiku. Wa jalaa huzni, dan yang menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan yang membuat pergi kegelisahanku, gundah gulanaku. Ya. Ini doa yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan apa khasiatnya, ya, apa fadilahnya, apa keutamaannya kalau baca doa ini. Ada yang sudah hafal doa ini sebelumnya? Atau semuanya? Ada yang sudah hafal? Iya, belum, karena tidak ada hadiah disiapkan. Ya. Kalau ada mungkin semuanya ada siap. Ya, ini bagus sekali ya doa. Dan paling tidak paling lambat pekan depan kita sudah hafalkan semua ini doa. Ya. Kita lihat beberapa makna-makna penting dari doa ini. Doa ini dimulai dengan Allahumma. Ya, ini sudah sering kita jelaskan bahwa kebanyakan doa-doa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan Allahumma, ya Allah.
Kita mengatakan inni abduka, saya adalah hambamu, wa ibnu abdik, anak dari hambamu laki-laki, wa ibnu amatik, dan anak dari hambamu perempuan. Jadi pertama kita menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah dan kefakiran kita di hadapan Allah dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya hanyalah hambamu yang lemah, hambamu yang hina. Dan ini salah satu syarat untuk kita mendapatkan apa yang kita minta, ya, karena Allah tidak suka orang yang sombong, ya. Makanya dalam masalah doa Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doa kepada saya, niscaya saya akan berikan apa saja yang kalian minta. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau doa kepada saya, kata Allah, tidak mau beribadah kepada saya dan tidak mau doa, tidak mau minta kepada saya, merasa cukup, merasa tidak butuh kepada saya sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina dinah, waliyadzubillah. Jadi kita perlu ketika kita doa, kita tunjukkan dan munculkan perasaan butuh kepada Allah, ya. Dan memang harus demikian, ya, bukan cuma basa-basi, ya, bukan cuma kita menunjukkan dengan lisan, tapi memang kita harus memunculkan bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Bayangkan, ya, kawan sekalian, jamaah sekalian, kadang ketika kita ada masalah, kita menghadap orang yang kita mungkin rasa bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Dan kadang ketika kita menghadapnya, kita tunjukkan, ya, perlunya kita sama dia, minta tolong, ya. Hal-hal yang mungkin selama ini kita pasang wibawa dan sebagainya kita hilangkan. Kita tunjukkan kepadanya di hadapannya bahwa kita sangat butuh bantuannya. Kalau itu sesama manusia, kita kadang lakukan seperti itu. Dan memang tentu saya tidak pantas. Kita sekarang dalam posisi butuh, mau dibantu, lalu kita dengan sombongnya, dengan merasa tidak butuh, lalu kita bilang, bantu saya, ya. Atau kita menunjukkan bahwasanya kita tidak terlalu pusing, ya, mau dibantu, tidak mau dibantu silahkan, ya. Maka orang tentu saja akan, ya, enggan, ya, tidak terlalu tertarik, tidak terlalu mau untuk membantu kita. Walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Seorang hamba dia harus menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata abdu di sini, ikhwas sekalian, jamaah sekalian, kata-kata hamba di sini, hamba itu ada dua. Hamba ada dua, yaitu hamba yang menghambakan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan ini orang-orang khusus saja. Dan ada hamba yang memang dia adalah hamba Allah, dan ini semua kita. Istilahnya dalam pembahasan ulama kita, ada yang dinamakan ibadatun syar'iyyah dan ada yang dinamakan ibadatun kauniyah. Ibadah itu penghambaan kepada Allah. Ada yang sifatnya syar'i. Apa syar'iyah? Yaitu sesuatu yang disyariatkan. Seperti ketika kita sholat, kita menghambakan diri kita kepada Allah. Kita haji, kita puasa, kita membaca Al-Quran, kita melaksanakan syariat Allah, itu kita tunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Dan ini orang-orang khusus saja yang bisa seperti itu. Ada yang dinamakan ibadah kauniyah, ketundukan kepada Allah secara hukum kaun, hukum alam. Itu siapa? Semua kita ini, tanpa kecuali. Sampai Fir'aun sombong dan mengaku Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia celaka, apakah dia bisa tolak? Dia tidak bisa tolak. Dia tenggelam, dia tidak bisa hindari. Allah Subhanahu wa taala hendaki dia buang air, dia bisa tahan? Dia tidak bisa, ya. Lemah semuanya kita ini. Ini namanya lah penghambaan secara apa? Hukum alam. Dan ini yang Allah maksudkan di akhir-akhir surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi nanti di hari kiamat datang kepada Allah dalam posisi sebagai apa? Abdan, hamba. Hamba apa maksudnya? Tunduk, tidak bisa lagi mengelak. Semuanya akan datang, digiring. Ada yang digiring ke surga dan ada yang digiring ke neraka, waliyadzubillah. Tidak ada lagi yang mau menolak di situ. Kalau hari ini ada kita suruh sujud, pergi ke masjid, mau-maunya, ya. Ada yang tidak mau, ada yang mau, ada yang terpaksa,
ada yang dengan sukarela dan seterusnya. Hari ini. Tapi di hari kiamat, in kullu man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi, illa ati rahman, datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah, abdan, dalam posisi sebagai hamba. Tidak ada lagi yang mengatakan saya hebat, saya pemimpin, saya Tuhan, ya, sebagaimana yang dikatakan kadang orang hari ini. Ini, tapi yang seperti ini, penghambaan yang sifatnya kaun terpaksa, ini tidak terpuji. Karena ini terpaksa saja. Yang dipuji adalah hamba Allah yang apa? Yang ibadah syar'iyah, ibadah syar'iyah. Makanya Firaun itu hamba atau bukan? Hamba, tapi hamba apa? Kauniyah. Kalau dalam Al-Quran ada pujian sebagai hamba, itu kepada siapa? Yang ibadah kepada Allah secara syar'iyah. Makanya ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, kata-kata abd situ hamba, artinya orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama abdullahi yad'uhu, berdiri hamba Allah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini apakah hamba Allah atau tidak? Ya, belum tentu kita diakui oleh Allah secara syar'iyah. Kita berusaha, tapi apakah kita dianggap betul hamba-hamba yang betul-betul bagus ibadah kita, ikhlas, sesuai sunnah dan sebagainya? Wallahu alam. Tapi secara kauniyah kita semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sini yang dimaksudkan abduka adalah hamba syar'iyah atau hamba kauniyah? Ya, adalah hamba kauniyah, ya, kauniyah. Kenapa? Karena siapa yang pertama kali berdoa dengan doa ini? Siapa yang pertama kali berdoa dengan doa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi doanya? Allahumma ya Allah, inni abduk, saya ini hambamu. Kalau Nabi kita jelas hamba secara kauniyah dan hamba yang betul-betul secara syar'iyah, betul-betul memperhambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baik dan sebenar-benar penghambaan. Tapi lanjut, beliau mengatakan apa? Wa bnu abdika, anak dari hambamu yang laki-laki. Wa bnu amatik, anak dari hambamu yang perempuan. Pertanyaan, bapak dan ibu beliau Islam atau bukan Islam? Bapak dan ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Islam atau bukan? Masuk surga atau masuk neraka? Ya, dalam hadis Muslim jelas, hadis Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang tentang bapaknya. Lalu dikatakan bapak mau masuk neraka. Lalu beliau sedih, dipanggil oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita mengatakan abuka abi wa abuka finnar, bapakmu dan bapakku juga sama-sama di neraka, ya. Hadis Muslim, ya. Dan untuk ibu beliau juga, beliau dalam hadis Muslim juga, beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ibu beliau. Tidak diizinkan. Minta izin untuk diziarahi kuburnya saja tanpa didoakan, barulah beliau diizinkan. Dari dua hadis ini yang sahih, jumhur ulama, Imam Nawawi salah seorang ulama terkenal dari mazhab Syafi'i, ya. Makanya heran ya kalau sebagian mengatakan ini pemahaman Wahabi ini, ya, bahwa yang mengatakan bapak dan ibu Rasulullah masuk neraka. Padahal ini pendapat seluruh ulama kita kecuali sedikit, ya. Termasuk Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama besar dari kalangan Syafi'i mengatakan ketika mensyarah bahwa ini menunjukkan bahwa bapak dan ibu Nabi kita, bapak dan ibu Nabi kita di neraka. Kalau ada yang mengatakan bukankah waktu itu belum ada Rasul, belum ada hidayah? Jawabannya bahwasanya sebagian di antara mereka itu sudah ada milah Ibrahim, ya, milah Ibrahim. Maka yang berlaku pada bahasa waktu itu adalah milah Ibrahim. Buktinya Waraqah bin Naufal termasuk dalam fitrah waktu itu, ya, dan sebagian tidak. Dan ini menunjukkan adalah mahalnya hidayah. Karena itu kalau diartikan di sini ibnu abdika, ibnu amatika, artinya hamba apa?
hamba kauniyah, ya, hamba secara kauniyah. Artinya, intinya yang kita mau katakan di sini adalah inni abduka wabnu abdika wabnu amatika, adalah kita mau menunjukkan kita sangat butuh, ya. Entah saya, bapak saya juga hamba, mama saya, ibu saya juga hamba, ya kan. Biasa orang saya begini, tapi bapak saya hebat, ya, mama saya hebat, orang tua saya, ya. Biasa orang gitu, ya, menonjolkan. Tapi ketika kita di hadapan Allah, kita mengatakan entah saya, tiada lain selain hamba kepadamu ya Allah, orang tua saya juga sama, adalah hamba-hambamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah, di genggamanmu. Artinya engkau melakukan apa yang kamu inginkan terhadapku. Saya tidak akan bisa melakukan apa yang saya inginkan kecuali atas izinmu. Ketika kamu menginginkan sesuatu, tidak bisa saya tolak apa yang kamu inginkan terhadapmu. Ini lagi-lagi juga penegasan bagaimana kita begitu lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita katakan madin fiyya hukmuka, telah berlalu. Madha itu artinya pergi, sudah berlalu. Hukmuka, hukummu, artinya ketetapanmu kepadaku. Karena takdir itu, takdir kita yang tercatat di Lauh Mahfuz itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum kelahiran kita, atau apa? Sebelum diciptakannya langit dan bumi, ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka kita ini menuju kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jika ditakdirkan ada musibah, itu bukan barusan Allah ciptakan, bukan barusan Allah tetapkan, telah lalu. Maka kita harus siap terhadap apa yang telah Allah putuskan. Madin fiyya hukmuk, termasuk masalah-masalah, ya, musibah-musibah, hal yang membuat kita sedih dan gelisah. Lalu ini juga penting, jangan kita cuma sekadar mengatakan memang semua telah kamu putuskan, tapi kita juga mengatakan apa? Adlun fiyya qada'uk, adil semua keputusanmu terhadapku ya Allah. Ya, adlun. Apa artinya adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak sesuai dengan haknya. Ya, maka itulah adil. Ya, adil itu tidak harus sama banyak, sama rata, tapi adalah memberikan seseorang sesuai dengan hak-haknya. Dan kita yakin bahwasanya setiap keputusan Allah adil. Bagaimana bahasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Kita bilang, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang ke dalam surga, itu disebabkan apa? Sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, rahmat Allah. Kita masuk surga kenapa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kehebatan kita, bukan amal ibadah kita, tapi sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Dan ketika Allah menyiksa orang kafir dan memasukkan ke dalam neraka, itu disebabkan apa? Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan kezaliman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah tidak zalim sama sekali kepada hamba-hambanya, tapi itu yang pantas bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu adalah ketetapan yang adil. Maka kita mengatakan jamaah sekalian, adlun fiyya qada'uk, ya Allah, adil semua keputusanmu kepadaku. Lalu kita bertawassul. Tawassul dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Kita bilang, as'aluka bikullis min huwalak, saya meminta kepadamu, bikullis min huwalak, dengan menyebutkan nama yang merupakan namamu. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-A'raf, ya, ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka doalah dengan sesuai nama-nama tersebut. Ini fikih doa yang penting yang selalu kita ingatkan, bahwa kalau kita minta kepada Allah maka perlu tawassul. Dan salah satu tawassul yang dibolehkan adalah tawassul dengan nama-nama Allah. Kalau kita mau minta ditambahkan ilmu, kita bilang apa? Nama Allah, ya alim, alimni.
Kita mau rezeki, ya Razzaq, urzuqni. Kita mau apa lagi? Kekayaan, ya Ghani, ignini an hajati. Nah, dan apa saja. Kita mau anak, ya Wahhab, karena wahaba liman yasha. Pemberian Allah Wahhab, ya. Ya Wahhab, habli minas solihin, berikan kepadaku anak-anak soleh. Ya, dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan nama kita berdoa, sesuaikan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada fikih tentang Asmaul Husna. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya meminta kepadamu dengan setiap nama yang merupakan namamu. Bagaimana nama Allah? Ya, di sini ada rinciannya. Samaita bihi nafsaka, yaitu nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Dan ini penting jamaah sekalian, bahwasanya menyebut nama Allah itu tidak boleh dari kita. Siapa yang namakan Allah? Allah sendiri. Tidak boleh kita buat-buat nama. Makanya ada kadang kesalahan nama padahal bukan nama. Ya, seperti biasanya ada orang, ya, afwan ya, mungkin kemudian tidak apa-apa ya kalau ada di sini, ya. Biasa ada bilang Abdul Haris umpamanya, Abdul Haris, ya. Biasa gitu ya, Abdul Haris. Padahal tidak ada nama Allah Haris, ya. Dia adalah nama manusia, Haris, Hammam, ya. Bukan nama Allah. Atau Sattar, Abdul Sattar umpamanya, ya. Dan beberapa nama-nama yang kadang dinamakan padahal bukan. Siapa namanya di sini yang ada abdunya? Tidak apa-apa diuji. Nah. Siapa di sini ada yang namanya dimulai dengan Abdu? Siapa nama tak? Abdu? Rahman? Oh, ini bagus sekali, masya Allah, Abdul Rahman. Oh, iya, ya nanti ya kita lanjutkan. Ya, ya. Jadi intinya nama harus sesuai dengan apa yang Allah berikan. Lalu, au anzaltahu fi kitabik. Bagaimana kita tahu nama Allah? Diturunkan dalam Al-Quran. Au anzaltahu fi kitabika. Makanya di dalam Al-Quran itu ada nama-nama Allah, ya. Mulai pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Allah, lalu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Malik, Al-Malik, dan seterusnya. Aw anzaltu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kamu ajarkan nama itu kepada salah seorang dari hambamu. Yang dimaksudkan sini adalah Nabi dan Rasul. Dimulai tentu saja Nabi kita, ahadan min khalqik, dan Nabi dan Rasul. Dialah yang tahu, karena dialah yang dapat wahyu dari Allah. Kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh buat-buat nama untuk Allah tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu jenis nama Allah, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kamu rahasiakan, khususkan ilmunya itu cuma kamu yang tahu. Ini tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu akidah yang benar tentang Asmaullahil Husna, berapa nama Allah? Berapa nama Allah? Yang diajarkan 99. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Tapi apakah cuma itu? Tidak, ya. Bukan cuma itu. Karena di mana dalilnya bahwa bukan cuma itu? Ini dalilnya, salah satu dalilnya. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, yang kamu rahasiakan ya Allah. Artinya yang kita diberitahu itu 99 ada dalam Quran dan Sunnah. Para ulama kita mencoba mengumpulkan dalil-dalil Quran dan Sunnah sampai kepada kesimpulan 99. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang beberapa nama, ini yang masuk atau yang tidak masuk, ya. Seperti umpama Al-Muhsin, Abdul Muhsin masuk ke Al-Muhsin atau bukan masuk, dan ada beberapa nama-nama yang diikhtilafkan. Tapi ada beberapa nama yang Allah tidak sebutkan, Nabi juga tidak sebutkan, tapi khusus Allah yang tahu. Maka salah kalau orang menyangka bahwa bahwa nama Allah cuma 99, ya. Itu yang disebutkan 99. Sama dengan Nabi dan Rasul. Orang kalau ditanya berapa jumlah Nabi dan Rasul, dibilang berapa? 25. Padahal tidak, ya, ratusan ya untuk Rasul, ya. Dan Nabi lebih banyak lagi, ya. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, 25,
Ya. Tapi ada minhum man lam naqsushum alaik. Ada yang kami tidak ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Nah, setelah itulah baru doa. Ya, perhatikan isi doanya ya, secara singkat kita sebutkan. Apa doanya jemaah sekalian setelah muqaddimah ini, puji-pujian yang pantas kepada Allah. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an rabi' qalbi. Apa itu rabi'? Dalam ada 4 musim dikenal di Arab. Ya, empat musim ya. Ada faslu syita, musim dingin. Kadang salju turun, musim dingin. Faslu saif, musim panas, musim panas. Faslul kharif, musim gugur. Dan faslul rabi', musim semi, musim bunga, muncul tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga. Yang mana paling disuka ini? Faslul rabi', ya, musim bunga-bunga ya. Muncul semua tumbuh-tumbuhan, sejuk pandangan. Apa perasaan waktu itu? Senang, ya, sejuk, ya. Kalau faslul syita enak juga, tapi kadang terlalu dingin, ya. Sedingin sekali kedinginan kita, ya. Kalau saif, wah ini masya Allah ujian besar, ya. Kalau sudah panas sekali, ya. Dan gugur, ya, musim gugur juga pemandangan kurang indah. Tapi rabi' itu indah, ya. Tenang tentang perasaan. Inilah doa kita. Ij'alil anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai penenang, penyejuk hatiku. Kita tentram dengan Al-Quran. Ini perlu didoakan jamaah sekalian, ya. Karena umumnya kita semua tahu Al-Quran adalah sumber ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Dan tidak ada zikir yang paling afdal melebihi apa? Al-Quran. Tapi kalau kita terus terang dan jujur pada diri kita, kadang ada di antara kita membaca Al-Quran tapi hatinya hampa. Dia tidak merasakan ketenangan, kesejukan, sehingga tidak sabar untuk membaca lama-lama. Atau kadang dia sekedar mengejar saja bacaan, ya, karena dia mungkin target, ya, apalagi kalau Ramadan mesti baca, tapi sebenarnya dia tidak nikmati, ya, dia tidak nikmati. Dan kadang dia berada pada posisi dia membaca dan dia merasa menangis, dia khusyuk dan seterusnya, ya. Kita berdoa agar memang hal yang paling menjadi tenang kita, ketenangan kita, ketentraman kita, rabi' qalbi, musim seminya, ya, hati kita adalah dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Dan inilah sebenarnya seorang muslim, ya, ketika terjadi masalah, dirundung masalah, maka dia tidak terlalu pusing cari tempat pelarian. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum, apa? Wa shifa lima fis sudur, obat untuk penyakit yang ada dalam hati, ya. Shifa lima fis sudur. Dan itu apa yang dalam hati sebenarnya? Gundah gulana, perasaan tidak tenang, tidak tentram, depresi, stres dan sebagainya, ya, apalagi kalau banyak masalah. Hanya Al-Quran yang seharusnya bisa menenangkan hati kita. Dan waliyadu billah, jangan jamaah sekalian, jangan sampai ada di antara kita ketika mengatakan kenapa melakukan itu, bahwa saya baru bisa tenang ketika melakukan itu. Sebagian orang justru pada maksiat dia mengatakan itulah baru saya bisa tenang, ya. Jadi kadang orang-orang yang telah kecanduan narkoba waliyadzubillah dan semacamnya, atau minimal kecanduan rokok umpamanya, ya, biasa bilang kenapa, ya bang, saya biasa tidak bisa berpikir, ya, atau barusan tenang kalau mengisap, ya. Lalu kalau disodorkan Al-Quran, dia tidak bisa merasakan ketenangan, ya. Makanya tentu saya tantangan, ya, tantangan bagi kita. Coba mujahadah, jangan menjadikan sesuatu lebih afdal daripada Al-Quran bagi kita untuk ketentraman dan ketenangan hati kita. Tapi ini memang tidak mudah. Syaitan yang akan menjadi penghalang bagi kita. Maka kita perlu mujahadah. Jadikan Al-Quran penyejuk hati kita. Hal yang paling menenteramkan dan menenangkan hati kita. Ketika kita terjadi masalah, ke masjid. Ketika kita ada masalah dan kita sementara di rumah tidak sempat ke masjid, buka mushaf kita, ya, cari Al-Quran kita. Insya Allah hati bisa menjadi tenang. Tapi perlu doa juga, perlu doa ini.
anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Kalau kita pimpin jadi imam, apa kita bilang? Anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina. Ya, makanya biasa kalau ya imam mengatakan anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina. Ya, jangan cuma bilang rabi'a qalbi. Orang bilang amin amin. Antum saya yang dapat ya. Imamnya yang dapat didoakan, makmumnya kasihan. Ya. Walaupun ya, ketika kita mendoakan saudara kita dan kita aminkan, ya, kita juga akan dapat insyaallah. Ya, kita aminkan. Ya. Tapi seharusnya ada doa begitu ya. Wa nura sadri, dan cahaya bagi hatiku. Hati kita kadang kelam, gelap karena kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Yang bisa menerangi hati-hati kita adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Dan Al-Quran itu jala'a huzni, menghilangkan kesedihan. Kenapa bisa jamaah sekalian? Karena dialah sumber ketenangan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang ayat tadi surat Yunus itu? Ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, ya. Di ayat berikutnya Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan keutamaan yang datang dari Allah dan rahmat yang datang dari Allah. Apa itu? Al-Quran. Huwa, itu lebih baik, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan dari perbendaharaan harta yang banyak. Ayat ini jamaah sekalian, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah menang, sudah menaklukkan banyak negeri di seluruh dunia, Aslam itu budak beliau, gulam beliau yang selalu mendampingi beliau. Melihat begitu banyak orang-orang datang dari berbagai negara membawa harta yang banyak, upeti dan sebagainya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mengatakan, luar biasa wahai Umar, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Lalu Umar bin Khattab mengingatkan bahwa sejak dulu kita telah mendapatkan nikmat besar dari Allah, bukan dengan banyaknya harta yang terkumpul saat sekarang ini. Lalu beliau membaca ayat tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan yang datang dari Allah dan rahmatnya berupa Al-Quran, karena ayat ini sebelumnya tentang Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Artinya kalau kalian tidak miliki apa-apa kecuali Al-Quran, gembiralah dengan Al-Quran, senanglah dengan Al-Quran. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, apa yang mereka kumpulkan. Jadi dialah jala husni. Makanya kenapa jamaah sekalian, kadang-kadang ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya apa-apa kelihatannya, tapi kelihatan sangat bahagia. Karena boleh jadi dia punya Quran pada dadanya dan dia senantiasa akrab dengan mushaf-mushafnya. Ya. Inilah jala husni. Wa dhahaba hammi, dan kepergian kegelisahanku, ketidaktenanganku, gundah gulanaku, masalah-masalahku. Ya, bacalah ini doa. Yakinlah akan mujarab, ya, berkhasiat. Apa kata Nabi kita di penghujung doa ini? Di akhir hadisnya mengatakan, illa azhaballahu hammahu wa huznahu. Siapa yang membaca doa tersebut kecuali Allah akan menjadikan pergi azhaba hammahu, kegelisahannya, ketidaktenangannya, wa huznahu, dan kesedihannya, wa abdalahu makanan faraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kegelisahan, ketidaktenangan, kesedihan dan seterusnya, farajan, kelapangan hati, kesenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Ya. Jadi ini doa sangat mulia, perlu untuk kita terus baca, ya, utamanya ketika kita ditimpa masalah. Maka jangan berfikir, ya dan billah, jangan berfikir untuk bermaksiat, ya. Jangan ikuti kemauan syaitan yang membisikkan kita ketika kita masalah, kadang terfikir lalu untuk bermaksiat, pelarian maksiat. Tidak akan selesai masalah kita ketika terjadi yang seperti itu. Tapi dekati Allah dan baca Qur'annya dan doa dengan doa ini. InsyaAllah sebagaimana janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan merasakan khasiatnya. Kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, kesedihan akan diganti dengan kebahagiaan. Ya, sekiranya ini dulu. Masih ada nanti satu doa yang juga ya sangat
baik maknanya, sangat penting untuk kita baca ketika kita ditimpa masalah-masalah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kita tidak mengapa berdoa, ya Allah jadikan aku bahagia. Tapi tidak akan berarti tidak berarti akan tidak ada masalah yang menimpa kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika ada masalah pun hati bisa tenang, tentram, dan tidak pernah kecewa dan tidak pernah sedih yang berlarut-larut. Itu dengan Al-Quran dan dengan doa ini. Bi'idnillahi ta'ala. Tolong hafal ya doanya, insyaallah ya. Mudah-mudahan paling tidak kebanyakan sudah hafal pekan depan, insyaallah. Tapi yang belum hafal tidak perlu takut ya. Jadi nanti yang tidak hafal tidak datang. Nah. Tapi yang hafal insyaallah, dan jangan cuma hafal store ya, bukan. Tapi berdoalah, mulailah berdoa dengan doa ini, karena saya yakin semua kita punya ya masalah-masalah, maka doalah dengan ini, insyaallah kita akan membuktikan kebenaran sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.